Di tengah malam berkabut, bisikan misterius mengisi udara. Pada akhir abad ke-17, di kota kecil Salem, Massachusetts, sebuah periode kegelapan menyelimuti komunitas yang tampaknya damai ini. Kisah kelam ini dimulai pada musim dingin tahun 1692, saat beberapa gadis muda di kota tersebut mulai mengalami kejang aneh dan berteriak histeris tanpa alasan yang jelas. Para dokter tidak menemukan penjelasan medis, akhirnya menyimpulkan bahwa mereka telah terkena sihir. Ketika ketakutan mulai menyebar di seluruh desa, penduduk Salem yang sangat religius mulai mencari kambing hitam. Dalam iklim sosial yang tegang, mudah bagi tuduhan untuk dilemparkan, dan dengan cepat beberapa wanita dituduh sebagai penyihir. Tituba, seorang budak dari Karibia, adalah salah satu yang pertama dituduh. Dalam upaya untuk menyelamatkan dirinya, dia mengaku terlibat dalam praktik sihir dan menyebutkan nama-nama lain yang terlibat. Pengakuan ini menyalakan api ketakutan dan paranoia di antara penduduk Salem. Sidang penyihir Salem dimulai dengan gegap gempita di pengadilan. Bayangkan sebuah ruangan kecil yang dipenuhi orang-orang yang penuh amarah, siap untuk menghukum siapa saja yang berbeda atau terlihat mencurigakan. Banyak orang dituduh tanpa bukti yang kuat dan hanya berdasarkan desas-desus dan dendam pribadi. Para terdakwa seringkali tidak memiliki pengacara pembela dan pengakuan seringkali dipaksakan di bawah tekanan yang luar biasa. Ketika satu demi satu terdakwa dinyatakan bersalah, kepanikan massal terus meningkat. Sebagai contoh nyata dari tragedi ini, kisah Bridget Bishop mencuat. Bridget adalah wanita pertama yang diadili dan dihukum mati dalam sidang ini. Dia dikenal karena sikapnya yang blak-blakan dan berbeda dari wanita lain di desa, yang membuatnya mudah menjadi sasaran tuduhan. Pada tanggal 10 Juni 1992, Bridget digantung di Gallows Hill, menjadi korban pertama dari 18 orang yang akhirnya dieksekusi karena tuduhan sihir. Saat kita mendalami cerita ini, kita melihat lebih dari sekadar kejahatan dan hukuman. Kita menyaksikan bagaimana ketakutan bisa mengubah manusia menjadi monster. Ketika kematian Bridget Bishop hanya memperparah ketegangan, semakin banyak orang yang dituduh dan diadili. Orang-orang yang sebelumnya hidup berdampingan sebagai tetangga, kini saling mencurigai dan melaporkan satu sama lain. Hubungan masyarakat hancur dalam sekejap mata. Namun, tidak semua orang terseret dalam arus kepanikan ini. Beberapa individu, seperti Gubernur William Phips, mulai meragukan validitas sidang tersebut ketika istrinya sendiri dituduh. Pada bulan Oktober 1692, setelah pengadilan khusus untuk kasus sihir dibubarkan, histeria mulai mereda. Gubernur Phips memerintahkan untuk membebaskan banyak terdakwa yang masih dipenjara dan melarang penggunaan bukti spektrum, klaim bahwa roh terdakwa telah menyerang para korban dalam mimpi mereka. Pada akhirnya, lebih dari 200 orang dituduh dan 20 orang dieksekusi, termasuk 15 wanita dan 5 pria. Setelah histeria berakhir, komunitas Salem perlahan menyadari kekeliruan besar yang telah terjadi. Pengadilan dan eksekusi ini tetap menjadi salah satu contoh paling terkenal dari ketidakadilan dan bahaya dari ketakutan massa yang tidak terkendali. Kisah Salem ini adalah peringatan abadi tentang kekuatan destruktif dari prasangka dan ketakutan. Melalui retrospeksi, kita belajar tentang pentingnya kesabaran dan pencarian kebenaran dalam menghadapi ketidakpastian. Dari bayang-bayang Salem, kita diingatkan untuk selalu mempertanyakan dan menganalisis sebelum menuduh, agar tidak terulang kembali kegelapan serupa di masa depan. Ketika malam jatuh di Salem hari ini, sisa-sisa sejarah kelam ini masih menghantui jalanan,
dan suara-suara dari masa lalu berbisik kepada kita untuk tidak melupakan pelajaran yang telah kita peroleh dari tragedi yang mengerikan ini. Disinilah letak kekuatan cerita ini, bukan hanya sebagai kisah seram, tetapi sebagai pengingat abadi akan pentingnya empati, pengertian, dan keadilan. Mari kita selalu berusaha untuk membawa cahaya di tengah kegelapan dan menjaga kemanusiaan kita apapun yang terjadi. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.